Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, serta kekuatan untuk berkumpul di salah satu acara atau rangkaian acara dari guru penggerak, yaitu budaya positif. Dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau adalah Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4. Bapak dan Ibu sekalian, pada program guru penggerak ini saya sudah melewati satu modul, di mana modulnya itu terdiri dari modul 1.1, yang mana modul 1.1 itu membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua adalah modul 1.2, yaitu nilai-nilai guru penggerak. Dan yang ketiga adalah visi dan misi. Seperti beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukan membuat prakarsa visi. Dan yang terakhir adalah diseminasi aksi nyata, yaitu modul 1.4, yaitu budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Next. Baiklah, jadi budaya positif di sini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas, dan berikutnya kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi, serta posisi kontrol restitusi. Next. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai universal. Disiplin positif dan nilai-nilai universal ini dikemukakan oleh seorang ahli. Beliau ada bernama Dr. William Glasser. Di sini beliau mengatakan bahwa suatu ilusi jika seorang guru mengontrol murid. Ilusi itu artinya sebenarnya kita tidak bisa mengontrol seseorang. Orang itu dapat terkontrol karena inisiatif atau dirinya sendiri. Jadi dia mengatakan di sini bahwa ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, pada modul ini membahas tentang bagaimana cara atau bagaimana seseorang dapat mengontrol dirinya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Contoh posisi kontrol di sini. Coba Bapak dan Ibu guru bayangkan dalam genggamannya, coba dalam tangannya ada sesuatu yang digenggam. Dibayangkan sesuatu yang digenggam, dan ini adalah hak Anda. Dan ini apakah ini berharga atau tidak berharga, ini adalah hak Anda. Coba dipikirkan bahwa di dalam benak Ibu dan Bapak sekalian ada sebuah atau sesuatu yang Ibu pegang. Bisa dibayangkan? Sekarang Ibu tanya kepada Ibu Muli, saya tanya ya, bagaimana? Maukah Ibu Muli? Artinya yang Ibu pegang ini adalah sesuatu, saya mau minta. Apakah Ibu mau memberikan itu kepada saya atau tidak? Ya, oke. Jadi saya bertanya dulu ya, bagaimana Ibu Muli? Mau tidak membuka atau melepas genggamannya? Mau? Ibu tanya lagi kepada Ibu Ani, bagaimana Ibu Ani?
Di dalam tangan ibu ada sebuah ibu menggenggam sesuatu hal yang saya tidak tahu apakah yang ada di dalam genggaman ibu itu. Apakah ibu mau membuka atau memberikan itu kepada saya atau tidak? Tidak. Jadi ada dua jawaban. Ada yang mau, ada yang tidak. Siapa yang mengontrol itu? Adalah diri kita sendiri. Sekarang saya mau bertanya kepada Ibu Ani, kenapa Ibu tidak ingin melepas? Saya tantang Ibu Ani. Saya beri uang 10.000, buka genggamannya. Mau atau tidak? Oke, masih tidak mau. Saya kasih uang 100 juta, mau tidak? Tidak. Saya kasih uang 200 juta, mau tidak? Mau tidak mau buka genggamannya? Tidak, tetap tidak mau. Oke. Nah, disinilah yang dikatakan sebagai posisi kontrol. Artinya apa? Siapa yang mengkontrol? Siapa yang bisa mengontrol diri kita selain kita sendiri? Bagaimanapun susahnya kita dalam pengaplikasiannya di siswa, bagaimanapun kita mengontrol, kita mengatakan bahwa kita dapat mengontrol siswa kita, ternyata itu sebenarnya hanya ilusi. Karena kenapa? Yang dapat mengontrol mereka itu adalah diri mereka sendiri. Itu maksud daripada teori kontrol. Artinya apapun yang kita lakukan, bagaimanapun orang di sekitar kita memberikan pandangan atau pendapat, jika itu bukan berasal dari dalam diri kita sendiri, maka kita tidak dapat melakukannya dengan baik. Oke, the next. Nah ini ada bagaimana seseorang bisa berubah. Itu berubahnya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Jadi kalau misalnya kita ingin berubah, ini bukan kaitannya dengan ada kaitannya dengan pembelajaran. Jika kita ingin menghasilkan suatu bibit yang unggul ke depannya, maka diharapkan mulai dari sekarang ubahlah perilaku kita yang dulunya tidak baik atau masih perlu ditingkatkan, maka kita meningkatkannya agar lebih baik lagi. Oke, the next. Ini ada makna disiplin. The next. Nih, ada apakah kata disiplin? Karena disiplin itu ada kaitannya dengan budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah. Nah, disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu makna disiplin dalam budaya kita. Berikutnya, nih nilai-nilai kebajikan universal. Ada beberapa dan itu semua sudah tertuang di dalam kurikulum Merdeka. Ada 7 profil Pancasila, yaitu ada mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi pemerintah itu sudah membuat suatu kurikulum yang namanya kurikulum Merdeka, betul-betul ingin menerapkan atau ingin bagaimana caranya siswa ke depan itu bisa memberikan atau bisa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, berikutnya. Nah ini masih seputar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang tadi saya katakan bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu dikemukakan oleh Dr. William Glasser yang menyatakan teori kontrol bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, baik itu tujuan yang bersifat positif maupun tujuan yang bersifat negatif. Yang intinya bahwa semua kontrol diri itu yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Oke, berikutnya. Nih, ada 3 motivasi perilaku manusia. Teori motivasi, hukum, dan penghargaan restitusi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Itu adalah 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kenapa kita melakukan sesuatu? Yang karena pertama kita tidak nyaman atau karena kita takut dengan hukuman. Jadi seperti itu. Berikutnya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal berasal dari luar, dan ada motivasi internal yang berasal dari dalam atau diri kita sendiri. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang motivasi eksternal itu bisa untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi kita melakukan motivasi. Contoh, saya mau datang pagi-pagi deh ke sekolah supaya saya dipuji. Saya dipuji oleh kepala sekolah. Itu adalah sebenarnya motivasi eksternal dari luar. Saya mau saya mau memperbaiki RTP saya deh supaya saya yang paling bagus di sekolah saya ingin yang paling bagus. Itu sebenarnya adalah motivasi eksternal. Itu tidak salah. Sebenarnya hal itu tidak salah, kan itu sebenarnya sudah merupakan bagian daripada motivasi. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Baiklah, jadi ini adalah teori motivasi perilaku manusia yang sudah saya kemukakan tadi, seperti bahwa teori perilaku manusia itu ada 2. Yang pertama mulai dari dalam dan dari luar, yaitu faktor eksternal dan internal. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan sebuah skenario permasalahan yang biasanya kita alami pada saat kita melakukan pembelajaran. Nah, saya akan membacakan skenario kasusnya seperti ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini adalah salah satu contoh skenario kasus yang saya angkat, di mana seorang siswa yang bernama Iva yang kurang dalam pelajaran matematika. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setelah melihat kasus di atas, apakah Bapak atau Ibu hebat yang ada di ruangan ini merasa setuju atau tidak dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno? Tidak. Siapa yang bisa menjawab alasannya mengapa tidak setuju? Ya, bagus. Saya persilakan kepada Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini pertanyaannya bahwa apakah tindakan yang dilakukan Pak Seno benar atau tidak? Bagi saya tidak setuju. Kenapa? Karena seorang murid sebenarnya tidak ada yang bodoh. Cuma karena ada yang unggul di matematika misalnya, ada yang diunggul di bahasa Indonesia. Jadi pada dasarnya kami seorang guru tidak bisa menerima begitu saja anak-anak kalau seumpama tidak bisa, harus selalu diberikan bimbingan dengan penuh dengan kesabaran. Begitu. Terima kasih atas jawaban dari Ibu. Jadi menurut Ibu tadi, ia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno
karena tidak sesuai. Menurut Ibu, semua siswa itu mempunyai ciri khasnya masing-masing, punya karakternya masing-masing, dan punya potensi yang ada di dalam dirinya masing-masing. Nah, pertanyaan pemantik berikutnya adalah, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ini ada yang bisa menjawab atau oke, next dulu. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan tadi. Betul sekalian seperti yang dikatakan Ibu, bahwa jawabannya tentu tidak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA. Tindakan Pak Seno membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu dan meminta IPA untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya adalah tindakan yang tidak pantas. Karena kenapa? Guru seharusnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung penuh kasih sayang. Tindakan tersebut jelas merupakan bentuk hukuman yang tidak mendidik. Tindakan tersebut merupakan hukuman yang tidak mendidik dan mirip perilaku melecehkan yang dapat merusak harga diri dan kepercayaan siswa tersebut. Jadi seperti itu. Berikutnya. Nah, ini pertanyaan tadi adalah, apakah tindakan Pak Seno itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Dan itu adalah hukuman. Karena kenapa? Hukuman adalah, dari pengertian hukuman adalah tindakan yang dimaksud untuk menghukum atau menegur seseorang atas tindakan yang dianggap salah atau melanggar peraturan. Dalam kasus ini Pak Seno menggunakan situasi tersebut untuk menghukum IPA dengan meminta dia untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya sebagai akibat dari ketidakmampuannya menjawab pertanyaan. Next. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di ruangan ini belum terlalu paham apa sih hukuman itu dan apa sih konsekuensi itu. Nah, kita akan menjelaskan lebih lanjut. Saya akan menjelaskan lebih lanjut, yaitu hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, tindakan yang dilakukan Pak Seno tadi itu adalah salah satu contoh hukuman. Hukuman itu sebenarnya tidak terencana, cuma satu arah, artinya dari guru. Hukuman itu bersifat satu arah dan terdiri dari guru. Hukuman tidak serta-merta bahwa dari fisik. Misalnya kita menghukum siswa keren, terlambat datang, kita hukum siswa kita hukum siswa untuk berlari keliling lapangan misalnya 1 putaran. Nah, itu sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh seorang guru kepada siswa. Artinya apa? Karena kenapa? Itu akan berdampak negatif kepada pertumbuhan anak ke depannya. Dan hukuman itu juga sebaiknya dihindari. Jadi ada yang namanya konsekuensi. Berikutnya, nih, agar lebih jelas apa itu konsekuensi. Konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Bedanya hukuman dengan konsekuensi. Jadi tidak salah jika seorang guru memberikan hukuman, tetapi bahasanya bukan hukuman, itu adalah konsekuensi. Dan ini sebaiknya dilakukan sebelum tahun ajaran. Misalnya awal masuk pembelajaran, kita sebagai seorang guru itu sudah melakukan yang namanya kesepakatan kelas. Kita mendampingi siswa, memandu siswa untuk melakukan yang namanya kesepakatan kelas. Nah, di situ siswa menulis apa-apa yang perlu dilakukan dan apa-apa yang tidak perlu dilakukan selama pembelajaran berlangsung selama 1 semester misalnya. Contoh ya,
Misalnya siswa mengatakan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, jika suatu hari nanti pada saat proses pembelajaran itu berlangsung dan siswa tersebut melanggar, itu bukan lagi berupa hukuman karena sudah disepakati awal semester. Jadi misalnya konsekuensi itu dikatakan siapa yang membuang sampah sembarangan akan diberi hukuman untuk membersihkan misalnya pekarangan sekolah. Itu bukan bentuk hukuman. Karena kenapa? Itu adalah konsekuensi atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Jadi seperti itu. Itulah bedanya hukuman dengan konsekuensi. Paham Bapak Ibu sekalian? Artinya sebelum kita melakukan pembelajaran di awal semester, sebaiknya kita melakukan yang namanya kesepakatan kelas, yang mana siswa tersebut akan menuliskan apa-apa saja yang perlu dilakukan selama satu semester yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, jadi jika guru melakukan atau misalnya ada siswa yang terlambat itu sebaiknya misalnya membersihkan kelas atau seperti apa bentuk konsekuensinya. Nah, itu bukan termasuk hukuman karena sudah disepakati dari awal. Jadi anak-anak juga mengatakan, oh saya terlambat, berarti saya harus seperti ini. Berarti dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Itu yang dikatakan dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, sedikit saya tambahkan di sini bahwa konsekuensi itu bersifat bahasanya bersifat positif. Karena kemarin saya sudah membuat video kesepakatan kelas, di situ tidak diubah kalimatnya, tidak menggunakan kata jangan. Menurut yang saya dapat dari modul ini, kata jangan itu bersifat negatif. Jadi bunyinya seperti ini. Misalnya pada saat jangan bermain di dalam kelas pada saat jam istirahat, itu konotasinya negatif. Jadi harus kita ganti menjadi pada saat jam istirahat siswa semua berada di luar kelas. Jadi kita tidak menggunakan kata jangan karena menurutnya artinya apa yang kita sampaikan kepada anak-anak itu semuanya berbaur atau bersifat positif. Jadi anak-anak juga menerimanya dengan baik. Jadi seperti itu. Berikutnya. Nah, ada namanya restitusi. Ini satu rangkaian ini namanya restitusi. Saya akan menjelaskan dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut ahli Gosen pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, seperti itu restitusi. Nanti saya mau menjelaskan lebih lanjut apa itu restitusi. Oke, berikutnya. Ini ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Dan yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Nih, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Dan seperti yang saya katakan tadi, beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukan kesepakatan kelas dan bukan artinya perbedaannya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, bahasanya harus menggunakan bahasa yang positif. Bukan bilang, jangan makan di dalam kelas. Tidak seperti itu. Jadi kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif, yaitu pada saat jam istirahat anak-anak tidak boleh makan atau bermain di dalam kelas.
Nah, jadi seperti itu bahasanya. Nah, kenapa bukan peraturan? Karena peraturan itu seperti apa ya? Anak-anak sebenarnya tidak ikhlas melakukannya. Karena kenapa tidak melakukan kesepakatan dari awal? Contoh saja buktinya dalam kehidupan kita, kesepakatan kita sama Tuhan sebelum lahir itu kan sholat. Misalnya contoh kecil sholat. Kita tahu konsekuensinya, walaupun tidak ada hukuman yang akan datang, tapi kita tahu dampaknya kalau kita tidak melakukan hal tersebut. Nah, seperti inilah ini gambarannya. Jadi anak-anak akan sadar sendiri bahwa kalau saya buang sampah saya akan seperti ini. Bukan karena saya buang sampah nanti ibu marah, nanti saya didenda 1.000, nanti saya ini. Itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Nah, ini adalah penjelasan dari apa itu konsekuensi dan apa itu keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas yang kita terapkan. Oke, berikutnya ini yang tadi saya tekankan, bahwa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Karena menekankan pada keyakinan seseorang lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja? Seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa kalau peraturan itu anak-anak cenderung melakukannya sebenarnya tidak ikhlas. Jadi sebaiknya kalau kesepakatan kelas namanya, jadi kita melakukannya mulai dari awal. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari juga, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm. Itu sebenarnya kesepakatan dari awal kita mengemudikan motor ya harus pakai helm. Cuma terkadang kita tidak bisa membedakan mana aturan dan mana konsekuensi. Hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa yang diterima. Kemudian kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Kenapa kita perlu belajar ini? Supaya pada saat penerapan di kelas kita tahu bahwa anak saya ini ternyata dia ingin belajarnya bebas. Disitulah hebatnya guru, harus mengetahui kelebihan dan kekurangan siswanya. Jadi harus mengetahui bahwa siswa saya ini ternyata kurang kasih sayang. Siswa saya ini mungkin di rumahnya agak kurang perhatian oleh kedua orang tuanya. Maka sebagai seorang guru kita itu sebenarnya dituntut untuk seperti super power. Super powernya mana? Kita harus bisa menguasai beberapa kepala yang ada di dalam kelas, beberapa macam karakteristik, beberapa macam sifat dan kepribadian yang dibawa dari dalam rumah dan untuk diperhatikan setelah sampai di sekolah berikutnya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan. Saya bacakan ya kembali. Kebutuhan bertahan hidup atau kebutuhan adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Saya rasa semuanya kita membutuhkan itu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini ada 3. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Oke, berikutnya. Berikutnya kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru.
Itu sifat dasar seorang anak. Kemudian berikutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Seperti itu. Kayak berikutnya. Ini ada kalimat pemantiknya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini perkataan seorang guru. Contoh misalnya siswanya tidak mengerjakan tugas, kita mengatakan saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah ini apakah perkataan guru tersebut termasuk pemantau, pembuat orang bersalah, penghukum atau teman? Jadi ini nanti akan kita bahas apakah kita menempatkan posisi kita sebagai guru sebagai apa? Apakah kita memantau ataukah membuat orang merasa bersalah? Nah jawabannya di sini adalah membuat orang merasa bersalah. Terkadang kita berkata kepada siswa kita, astaga nak, ibu sudah capek-capek. Bukanlah, dan itu pun sebenarnya terjadi pada saya. Saya sendiri sering mengatakan kepada siswa saya seperti itu. Ibu sudah capek-capek, datang dari jauh, mengajar, sampai di sini kalian tidak perhatikan ibu. Apa kalian tidak kasihan lihat ibu? Nah ternyata itu hal yang salah dan tidak boleh diungkapkan sama anak-anak, karena itu adalah membuat orang merasa bersalah. Bukan salah total, tetapi artinya sebagai seorang guru kita tidak melakukan hal tersebut. Dan saya pun sudah sering melakukan itu. Dan saya setelah mempelajari modul ini, setelah kami berdiskusi di ruang rukol dengan fasilitator hebat dan guru-guru teman lain CGP Angkatan 9, kami baru tahu bahwa oh seperti itu, bahwa seorang guru tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu. Dan jujur saya juga melakukan seperti itu. Saya sering sekali, astaga nak, kemarin ibu bilang potong rambutnya, belum, tidak capek lihat ibu marah-marah. Ibu tidak suka marah-marah, tapi karena kalian selalu melakukan kesalahan, apa kalian tidak kasihan dengan ibu? Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Dan ternyata hal semacam itu kurang tepat untuk dilakukan. Oke, berikutnya. Nih, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Anak-anak berkata seperti itu. Nah, apakah ini kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan atau kebebasan? Nah, ini adalah kesenangan. Dan kita tidak bisa menyalahkan karena anak-anak seperti itu. Mungkin sebagian guru mengatakan, kok kejar-kejaran sama siswanya? Kok seperti itu? Tapi seperti itulah kenyataannya. Kita juga terkadang anak-anak kan artinya kita harus bisa ambil hati mereka. Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak itu juga merasa senang dengan kita agar pelajaran yang kita bawakan itu dapat diterima dengan baik. Oke, berikutnya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu pertanyaan siswa. Nah itu termasuk apa? Dan itu adalah kebebasan. Mereka bosan, mereka ingin kebebasan. Jadi bagaimana caranya itu diaplikasikan? Ya dengan cara ajak siswa keluar, berjalan di taman, disuruh mengajar menggambar benda konkret. Ayo kita keluar nak, kita gambar pohon kelapa. Kita tidak mencari hasil yang terbaik, tetapi kita melihat bagaimana siswa tersebut memperlihatkan ekspresinya, memperlihatkan kualitas dirinya. Inilah gambar saya bu, walaupun gambarnya mungkin tidak terlalu bagus atau tidak sesuai yang diharapkan, tetapi itu adalah itu adalah sesuatu yang mereka buat. Dan kita perlu menghargai apapun, sekecil apapun dan bagaimanapun yang dibuat oleh siswa kita selalu harus menghargai. Bukan yang berarti harus yang bagus. Oke, berikutnya. Nah ini posisi kontrol restitusi. Ini yang penting kita bahas pada kesempatan ini sama dengan yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Yang pertama penghukum. Karena anak-anakku tidak, contoh kalau pada saat kita melakukan pembelajaran contoh, si A terlambat, si A tidak mengerjakan PR, kita hukum. Kenapa tidak kerja PR-nya nak? Lupa bu. Kok bisa lupa? Lupa bu, kena cepat tidur, ketiduran malamnya. Karena kamu lupa, ibu hukum kamu. Ibu akan
menghukum kamu, kamu tidak boleh istirahat jam pertama. Kamu harus menyelesaikan PR yang tidak terselesaikan itu. Nah, itu tidak boleh sama sekali kita lakukan. Nah, kita harus mencari bagaimana caranya menyelesaikan masalah anak-anak tersebut. Dan artinya kita betul-betul dibimbing pada modul ini, dibimbing bagaimana seorang guru bersikap dan mencari solusi permasalahan dari siswa tersebut. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Inilah tadi yang saya sampaikan bahwa pembuat merasa bersalah seperti itu. Astaga, kenapa PR-nya tidak dikerjakan? Apa tidak kasihan? Lihat ibu mengajar seharian berkeringat atau apa? Nah, itu juga sebenarnya tidaklah baik dilakukan untuk seorang guru. Yang kemudian yang ketiga adalah teman. Ini yang sering saya lakukan di sekolah saya dulu. Saya itu paling sering kena teguran di sekolah saya dulu. Bukan teguran apa, dari guru senior saya yang ada di sekolah, karena rata-rata masih guru saya sangat hormat sama mereka. Teman, karena saya itu mengajar di kelas 5. Siswa saya itu adalah teman saya. Setiap sore pasti banyak yang datang ke rumah, baik mau belajar, mau baik datang untuk ngobrol, baik datang apa, rumah saya terbuka lebar untuk mereka. Di sekolah pun saya seperti itu. Cuma kelemahan dari sebenarnya ada dua dampak, ada dampak negatif dan dampak positifnya kalau kita memperlakukan diri guru sebagai seorang teman. Karena kenapa? Yang pertama adalah jika kita menempatkan diri kita sebagai teman, anak-anak merasa bebas mau menceritakan apa yang terjadi sama dirinya. Mereka akan menceritakan hal-hal yang mungkin tidak diceritakan sama orang lain, tetapi karena dia merasa nyaman dengan kita, dia akan menceritakannya dengan leluasa dengan kita. Itu. Kemudian dampak negatifnya adalah anak-anak itu terkadang kalau dia menganggap kita sebagai temannya terlalu over. Jadi sebagai seorang guru kita harus menempatkan diri. Memang kita harus menempatkan diri sebagai seorang teman, tetapi ingat, wibawa kita sebagai seorang guru tidak boleh hilang di mata anak-anak. Satu, itu tidak boleh sama sekali. Dan tidak boleh juga anak-anak merasa takut dengan kita. Datang ibu ini. Cepat datang ibu ini. Itu. Kita memposisikan diri sebagai teman juga tidak baik. Tidak memposisikan diri sebagai teman juga tidak baik. Artinya apa? Memposisikan diri sebagai teman, kita juga harus menjaga wibawa kita sebagai seorang guru. Saya adalah guru kamu, nak. Jadi jangan semerta-merta saya dekat dengan kamu, semuanya kamu lakukan atau kamu berkata atau menganggap saya. Terkadang anak-anak itu datang merangkul gurunya. Datang tiba-tiba bagaimana? Nah, itu adalah salah satu tindakan yang kurang baik menurut modul yang saya pelajari. Berikutnya pemantau. Ini pemantau. Pemantau ini adalah guru melihat langsung. Ada bagusnya ini karena guru melihat langsung perbuatan siswanya. Cuma masalahnya, sanggupkah kita melihatnya terus-menerus? Kemana-mana siswa diawasi. Oh, si A berkelahi. Oh, si B baik. Oh, si A tadi pungut sampah dengan ikhlas. Itu pemantau. Bagusnya ini karena kita melihat dengan mata kepala. Dengan mata kepala kita bisa melihat bahwa siswa tersebut betul-betul melakukannya dengan tulus. Namun waktunya di sini mungkin walaupun sebenarnya kita melakukan pemantauan terhadap siswa kita pastinya, namun tidak semuanya atau tidak selalunya seperti itu. Kemudian inilah yang terakhir adalah manajer. Nah, sebagai seorang guru harus bersifat sebagai manajer. Inilah yang pertama yang harus dilakukan. Yang terakhir yang harus dilakukan sebagai seorang guru, memanajeri siswa. Artinya apa? Guru adalah pemecah solusi dari apa yang mereka lakukan. Artinya kalau misalnya ada siswa yang bermasalah, kita adalah orang pertama yang bersedia memecahkan masalah mereka. Mereka tidak kerja PR, kita yang pertama mengatakan apa dan membantu mereka menyelesaikan permasalahan tersebut. Apa sebab akibatnya jika mereka tidak menyelesaikan tugas yang diberikan. Oke, berikutnya. Ini seperti yang ini saya sudah bahas, menghukum.
Berikutnya, ini juga posisi kontrol restitusi berikutnya itu membuat rasa bersalah. Berikutnya, posisi kontrol restitusi berikutnya adalah teman. Berikutnya, ini posisi kontrol restitusi berikutnya adalah pemantau, dan ini yang terakhir manajer. Manajer posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Oke, berikutnya. Ini yang seperti yang tadi saya katakan, menghukum itu ada beberapa, seperti menghardik, menunjuk-nunjuk. Itu bukan fisiknya, tetapi fisiknya, dan itu sebenarnya tidak boleh dilakukan bagi seorang guru. Guru berkata, kalau kau tidak melakukannya, saya akan. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita rubah, karena anak-anakku tidak melakukannya atau melanggar hari ini, apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Nah, pasti dia akan ingat, Bu, kalau saya tidak kerja PR, saya harus mengerjakannya kembali. Ya, pintar, seperti itu. Jadi kita mencari solusi dari permasalahan anak tersebut. Nah, ini adalah perilaku teman. Kemudian kontrol diri atau manajer. Berikutnya. Ya, berikutnya. Nih, segitiga restitusi. Seperti beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat video restitusi. Video restitusi di mana kalau kita mendapatkan kasus. Nah, saya angkat kemarin itu kasusnya seorang siswa yang terlambat, kemudian seorang siswa yang berkelahi atau mengejek temannya dengan membawa-bawa nama orang tuanya. Itu segitiga restitusi adalah suatu proses dialog dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, berikutnya. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi namanya segitiga ya, bentuknya berbentuk segitiga. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, berikutnya. Nih, menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya anak-anak melakukan kesalahan, kita bagian dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Karena anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi seperti itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya pada saat anak-anak dipanggil, kita tidak serta-merta memarahi mereka, tetapi kita mengatakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi anak-anakku harus memperbaiki atau belajar dari kesalahan tersebut. Jadi seperti itu, kita memposisikan atau menstabilkan identitasnya. Berikutnya, ini validasi tindakan yang salah. Setelah kita melakukan yang pertama tadi, kita melakukan yang kedua itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini. Jadi kita ajak anak-anak ngobrol. Intinya di sini ajak anak-anak bicara. Kalaupun mendapatkan masalah, bukan dimarahi itu anak-anak, tetapi ditanya, kenapa nak? Apa kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah? Seperti itu. Anak-anak akan menjawab dengan sendirinya, iya Bu, salah. Kenapa bisa salah nak? Itu tujuan daripada restitusi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalau sudah ditanya seperti itu tadi, ditanya nih keyakinannya. Apa yang kita percaya, apa yang sudah kita lakukan pada kesepakatan kelas kita waktu dulu. Jadi setelah kita melakukan restitusi tersebut, insya Allah anak-anak pun akan melakukan dan akan merasa riang dalam dirinya, tidak merasa terbebani atau tidak merasa bahwa saya sedang dihukum. Jadi seperti itu. Berikutnya. Nah, ini adalah gambaran segitiga restitusi. Yaitu yang pertama menstabilkan yang identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Itulah. Jadi 3 rangkaian yang tidak bisa dipisahkan.
Oke, berikutnya. Oke, thank you, terima kasih. Nah, itu adalah pemaparan saya pada pagi hari ini tentang budaya positif yang ada di sekolah. Namun sebelum saya menutup, saya akan memberikan siapa yang mau bertanya. Oke, ada dari Ibu, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terhadap saya. Adapun materi yang dibawakan kepada Ibu Arni sangat-sangat memotivasi apa yang kita lakukan sebagai guru di sekolah. Kita tahu bersama bahwa seorang guru berkeyakinan untuk melakukan kepada anak-anak kita yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak baik menjadi baik, dan seterusnya. Artinya karakter yang harus dirubah. Nah, maka pertanyaan saya kepada Ibu Arni, apakah yang harus dilakukan guru untuk membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu. Saya sangat mengapresiasi pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya tadi kalau tidak salah bunyinya adalah apa yang harus dilakukan guru untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah. Nah, tentunya ini membangun budaya positif di sekolah tentunya tidak gampang dan tidak mudah. Artinya kalau kita semua bersatu bergandengan tangan, budaya positif di sekolah pasti bisa terwujud. Gitu. Karena kalau hanya satu guru yang bergerak, satu guru yang berikan contoh, itu tidak bakalan bisa. Tetapi kalau kita bersama-sama bergandengan tangan, insya Allah saya yakin SD 73 ke depannya akan melahirkan generasi atau bibit yang unggul. Bagaimana caranya? Tentunya dimulai dari diri sendiri. Tidak usah dulu ajak-ajak orang lain. Tolong Bu, ini tidak usah. Dimulai dulu dari dalam diri sendiri. Karena kenapa? Seorang pendidik itu ditiru, digugu. Apa yang dilakukan guru, itu yang akan dicontoh siswanya. Jadi sebagai seorang siswa, berpenampilan yang sesungguhnya, berperilaku, berbicara yang sopan kepada siswa itu adalah sudah memperlihatkan bahwa budaya positif. Menggunakan pakaian yang sopan, selayaknya sebagai seorang guru, itu juga sudah menandakan bahwa kita sudah melakukan budaya positif. Berbicara santun kepada siswa, tidak dengan serta-merta berteriak-teriak, itu sebenarnya sudah memperlihatkan contoh budaya positif. Dan satu lagi, budaya positif ini dapat kita lakukan mulai dari diri kita sendiri. Tidak perlu ajak-ajak orang lain dulu. Karena itulah di CGP ini, di penggerak ini, kita dituntut untuk bergeraklah sendiri. Kalau tidak bisa kan apa? Di CGP ini motonya bergerak, tergerak, menggerakkan. 3. Saya ngomong di rokok saya, Bu. Saya itu lingkungan sekolahku tidak sehebat dengan di kota. Saya tidak bisa merangkul semua teman saya yang ada di sekolah saya untuk melakukan seperti apa yang saya inginkan. Tidak bisa, Bu. Saya tidak punya kuasa ke situ. Saya tidak punya wewenang ke situ. Apa yang mereka katakan? Tidak masalah, Bu. Lakukan sendiri. Ajak tamasiri. Pasir saya mengatakan, PP saya mengatakan, jangan malu. PP saya mengatakan, jangan malu. Kalau sebelah kelas ibu main, terlalu mau juga dikata, terlalu begini. Jangan, Bu, karena kenapa? Ini adalah budaya positif. Gerakkanlah diri Anda sendiri. Bagaimana teman Anda mau bergerak kalau Anda juga tidak bagus kelihatannya? Jadi seperti itu, budaya positif insya Allah saya yakin SD 73 dapat terbangun. Seperti budaya positif yang saya lakukan itu adalah sebenarnya saya sudah wanti-wanti, saya sudah lihat-lihat apa yang harus dibangun, nah apa yang harus dikembangkan dengan cara kemarin kita melakukan yasinan bersama. Itu adalah prakarsa saya yang mulai dari lama saya inginkan seperti itu. Karena saya lihat kita belum melakukan itu dan sekolah lain sudah. Dan satu visi saya itu adalah saya tidak mau SD 73 siswanya ketinggalan dari SD yang ada di kota. Sebenarnya sama. Saya yakin SD 73 mampu-mampu. Saya tanya sama siswa saya yang ada di SD lain, Bu, kalau mau kita sebenarnya bertanding siswaku dengan siswata, aku kalah Ki. Iya Bu, iya. Siswaku di situ punya sebenarnya motivasinya kuat. Motivasinya yang kurang, tapi sebenarnya banyak. Dia punya potensi, tapi belum terlihat
terlihat karena kenapa? Karena di sekolah saya Ibu, insya Allah kedepannya semua akan baik. Guru-guru saya di situ Bu, rekan-rekan saya, teman sejawat saya, semuanya punya potensi, semuanya masih muda Bu, bisa digerakkan semua. Insya Allah mereka kedepannya akan melakukan seperti itu. Jadi itulah intinya. Jadi saya terima kasih atas jawaban pertanyaan dari Bu Waida. Nah, sebelum menutup rangkaian acara ini, satu saja pesan saya mengenai budaya positif. Marilah kita bersama-sama sebagai seorang guru untuk bergandengan tangan, saling berbagi, saling menguatkan, saling bekerja sama. Bagaimana caranya agar di sekolah kita ini akan muncul bibit-bibit yang nantinya akan kita tahu bahwa dari SD 73 ada alumni dari SD 73 bisa masuk ke kabupaten untuk bisa mendapatkan misalnya juara olimpiade. Karena terus terang di sekolah saya yang dulu saya salah satu pembina olimpiade, dan saya tidak pernah mendapatkan siswa saya tidak masuk 2 besar. Ini tingkat provinsi, kadang dia masuk tingkat provinsi, dan itu bukan saya yang hebat Ibu, tetapi rekan saya semua. Rekan saya semua, mereka semua membangun kinerja positif di lingkungan kami. Mereka semua mau, mereka semua membantu, dan saya juga pribadi sebenarnya sangat tidak bisa melakukan sesuatu tanpa dukungan dan kerjasama dari teman-teman. Karena ada pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan budaya positif yang ada di SD 73 ini dapat kita wujudkan, dapat kita laksanakan ke depannya. Saya akhiri dengan ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan guru atas dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan karena mungkin ada keperluan lain, tetapi karena dukungannya sehingga acara diseminasi pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya dan atas dukungannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku pada pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Nah, hari ini masih tetap semangat tidak? Masih tetap semangat. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, atau biasa juga disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti akan dibuat oleh kalian sendiri dan akan dituliskan di papan tulis. Nah, ini akan berlaku dalam kelas kita sendiri mulai semester ini. Paham? Oke, jadi kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Nah, sebelum kita buat, Ibu akan membagikan stick note. Nanti ini ditulis. Ini ada listnya. Nah, jadi ditulisnya di depan sini. Kira-kira apa-apa saja yang aturan-aturan yang harus ada di dalam kelas. Bisa? Bisa toh? Siapa yang bisa memberikan contohnya? Kira-kira seperti apa? Iya, contohnya seperti itu. Jadi anak-anakku tulis di sini ya, diberikan. Nanti kita tempel di papan tulis. Ini kan semua pensilnya. Ditulis ya, kesepakatan
2